Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Mata Pelajaran Umum tahun 2025. Perkenalkan, saya Samida Roma Rizky Siregar, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Umum tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G925199. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Husna Lubuk Landai Sungai Lilin, kelas 11 dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Insyaallah. Nah, untuk pakaiannya lengkap hari ini? Alhamdulillah. Buku-bukunya dibawa? Alhamdulillah. Tidak salah bawa buku ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Pak Ketua, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datang semua hari ini? Ada yang sakit? Ada. Oke, diabsen saja dulu hari ini. Aisyah Lofi Putri. Al-Hanif. Hadir. Mana Al-Hanif? Oke. Egita Siva. Heniko Saputra. Hadir. Oke. Jepriansa. Hadir. Julinar Asmawati. Oke. Keiza. Lili. Mana Lili? Oke. Emus Nul. Mana dia? Mana dia? Ada Nul. Oke. Muhammad Hanafi. Hadir. Oke. Muhammad Akram. Hadir. Safaratul. Siti Norma. Oke. Suci Kurnia. Susan Gustia. Oke. Hadir semua ya. Hari ini kita hadir semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Ya, Dirjen silakan maju ke depan. Kita berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Masih ingat materi kita sebelum ini? Kita mempelajari apa materi kemarin? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada Manusia. Ada yang masih ingat apa alat-alat sistem pencernaan manusianya? Mulut. Dari mana? Dari Mulut. Kemudian kerongkongan. Sudah itu? Langsung ke lambung. Di dalam lambung ada usus. Dan terakhir baru anus. Itu alat-alat sistem pencernaan. Adapun 7 pembelajaran untuk materi yang sekarang, di mana kita harus tahu bisa menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan pada manusia. Kemudian adapun tujuan yang lainnya adalah kita mengkaitkan sistem pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi di diri kita masing-masing. Oke, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, sistem pernapasan pada manusia. Oke, nampaknya kayaknya tegang semua ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Profil Pancasila itu sangat berguna untuk kita. Bukan saja sekedar kata-kata ya, melainkan untuk menjadi kita sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi buat kita semua jangan takut untuk untuk membuat aplikasi baru tentang pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Ya, kalau kalian menjadi murid yang teladan, bisa besok menjadi guru yang teladan. Ya, jadi harus bisa menampilkan yang terbaik. Jadi dimanapun, bukan hanya di sekolah saja, di masyarakat, tetangga, kemudian untuk nusa dan bangsa. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Kita masuk materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Siapa yang manusia itu? Ya, kita sebagai makhluk hidup. Oke. Nah, dalam sistem pernapasan pada manusia kita akan membahas yang pertama adalah alat-alat sistem pernapasan manusia. Nah, kita bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi itu melalui apa? Melalui hidung. Nah, sudah dari hidung kita bernapas melalui apa lagi? Tenggorokan. Lalu ada yang disebut lagi laring. Sudah itu? Dari mana lagi? Langsung masuk ke trakea. Sudah dari trakea akan masuk kemana? Ke bronkus. Bagus. Bronkus. Dari bronkus? Oke. Nah, sebelumnya kita cobakan lihat video ini. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung,
tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau balang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Oke, nah itu untuk sistem pernapasan dan ada mekanismenya. Ya, rencananya kita akan membuat kelompok di sini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Isra, Apa
beda bronkus dan bronkiolus? Apa beda bronkus dan bronkiolus? Oke, nah ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Jeffrey. Apa itu inspirasi dan ekspirasi? Oke, apa itu inspirasi dan ekspirasi? Nah, nanti di slide-nya, di videonya sebenarnya sudah ada ya. Tapi kita jadikan itu materi untuk kita buat sebuah kelompok. Kebetulan di sini sudah bisa dibagikan per kelompok dulunya. Nah, Ibu urutkan saja ya. Yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nah, yang ini kumpulan yang di sini kelompok 3. Ya, jadi kita saling berdiskusi, tanya jawab di mana yang jadi pemateri di depan siap-siap untuk yang mau bertanya dari kelompok lain. Oke, silakan gabung dengan teman-temannya, buka buku halaman berapa yang tadi saya suruh tadi itu, silakan lanjutkan, kerjakan diskusinya dengan kelompok masing-masing. Nanti siap-siap kelompok 1 langsung maju ke depan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Alat sistem pernapasan pada manusia terbagi 7 macam. Di sini pertama ada hidung, tenggorokan atau faring. Yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus atau paru-paru. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ada pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bisa dijelaskan fungsi dari selaput lendir dan silia pada hidung? Ada 3 fungsi dari selaput dan diri silia. Yang pertama, mengenai debu dan kotoran yang masuk ke hidung. Yang kedua, mengatur suhu udara. Dan yang ketiga, mengenai bawah melalui saraf olfaktori. Baiklah teman-teman, apakah jawaban yang telah kami jawab sudah dapat teman-teman pahami? Sudah. Gimana? Kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kelompok 1? Terima kasih, kami telah menampilkan diskusi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan untuk kelompok 2 tampilkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Bagian sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Secara umum, sistem pernapasan manusia terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan masing-masing bagian sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Sebelum kami akhiri hasil diskusi kami, teman-teman ada yang mau bertanya? Jelaskan struktur dari alveolus yang mendukung pertukaran gas. Oke. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab sebisa mungkin pertanyaan dari kelompok 1. Dinding sangat tipis, gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Berbentuk kantung kecil yang jumlahnya sangat banyak. Untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas, permukaan dalam dilapisi oxygen sehingga memungkinkan difusi gas antara O2 dengan CO2. Bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau menampilkan apa-apa yang telah kami diskusikan. Baik, salah satu dari kami akan membacakan atau menjelaskan kepada kalian apa-apa yang telah kami diskusikan.
Leora merupakan selaput pembukus baru terdiri atas 1. Leora viscera lekat pada paru-paru. Selaput bagian dalam yang masuk menyatu paru-paru. Leora das. 2. Leora caryasa lapisi dinding dada. Leora lapisi ketiga berupa selaput yang menyatuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut leora dalam. 4. Leora diafragmatica lapisi diafragma. 5. Leora cervicalis terletak di dada. Baiklah, cuma itu yang kami diskusikan. Apa ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 1 untuk kelompok 3? Dari kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silakan. Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut yang melalui tahapan respirasi? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Oke, silakan. Kelompok 3 jawab. Pernapasan dada tahapan respirasi. Ada tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar lebih tinggi daripada di dalam, udara masuk. Pernapasan perut tahapan respirasi. Otot antara diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga mengecil, udara masuk. Baiklah. Apakah jawabannya memuaskan? Mana kelompok 2? Sangat memuaskan. Oke, sudah memuaskan bagi kelompok 2. Silakan. Lanjut Oke. kelompok 3. Itulah wawasan dari kami atau diskusi dari kami. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah kelompok 3. Oke, kita sudah selesai melakukan diskusi. Nah, ternyata untuk diskusi sudah hebat-hebat semua ya nampaknya. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke penutup, ini ada sedikit evaluasi dari pelajaran hari ini, sistem pernapasan pada manusia, di mana evaluasinya harus kalian kerjakan. Ini bisa menjadi acuan untuk saya. Mungkin sudah bisa nggak kita untuk melaksanakan sistem pernapasan ini pada diri sendiri, ya, karena ini adalah organ tubuh kita masing-masing, ya, sistem pada tubuh kita masing-masing. Nah, jadi untuk evaluasi yang terakhir ini kita akan mengerjakannya. Nanti kalau ada yang tidak tahu silakan tanyakan. Ibu bagi satu-satu. Silakan kumpulkan kalau sudah siap. Boleh ketua kelas kumpulkan apanya semuanya ya. Hati-hati ada kabel nanti. Ketua kelas kumpulkan. Loh, Jeffrey juga belum selesai. Astagfirullah. Ya, kumpulkan semua. Ketua kelas saja kumpulkan. Satu orang saja, satu orang enggak. Ketua kelas. Ya Allah. Biar dulu Jeffrey yang menyelesaikan. Kamu keliling yang lain. Terima kasih ketua kelas. Baiklah, untuk hari ini
sebelum kita melanjutkan pelajarannya minggu depan. Nah, jadi dari sistem pernapasan pada manusia ini dapat kita simpulkan, ya, di mana? Nah, kita bisa pahami bahwa soal proses pernapasan menghirup udara yang mengandung O2, akan melakukan inspirasi. Nah, itu tadi, ya. Jadi yang mengandung O2 akan melakukan inspirasi. Sedangkan yang mengeluarkan CO2 disebut dengan ekspirasi. Jadi pada pernapasan ada mekanismenya inspirasi dan ekspirasi, ya. Kemudian udara akan masuk ke dalam paru-paru, ya. Udara akan masuk ke dalam paru-paru, tapi dia melalui tahap-tahap. Ada tahap-tahapnya, yaitu tadi dari hidung, tenggorokan atau paling laring, trakea, bronchus, dan alveolus yang nanti akan dapat di paru-paru. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajarannya tetap pada sistem pernapasan manusia. Tapi bagian yang akan kita pelajari adalah kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Itu untuk minggu depan. Oke? Minggu depan kita melanjutkan pelajarannya masih tentang sistem pernapasan manusia, tapi kita membahas tentang penyakit atau kelainan-kelainan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Nanti salah lagi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Kita masih membahas tentang sistem pernapasan. Oke? Nah, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ingat ya, yang membuat kalian hebat bukan hasil akhirnya. Jadi yang membuat kalian hebat bukan hasil akhirnya, tapi keberanian kalian untuk terus melangkah walaupun pelan. Jadi bukan keberanian yang seperti apa, tapi kalian harus berani melangkah walaupun pelan, tapi akan sampai ke ujungnya yang berguna bagi nusa dan bangsa pribadi kalian juga semua. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, silakan berdoa untuk pulang. Sudah itu nanti boleh istirahat. Ayo untuk pulang, doa untuk pulang. Silakan. Doa untuk pulang saja.